Guys, kembali lagi di Expectainment. Kita akan bahas katanya cari kerja di Indonesia itu tahun 2025 sulit. Sesulit apa sih sebenarnya? Bukannya pekerjaan banyak di sini ya? Gitu. Nah, sekarang tinggal lu mau cari yang seperti apa gitu. Kalau objektifnya adalah hanya mengisi perut, kayaknya pekerjaan apapun banyak deh. Lo bisa jadi apapun ya. Nah, tapi ketika objektif lo adalah prestis atau lo masih milih worth it atau enggak, itu yang sulit. Nah, kerja aja dulu, lo bisa kerja apapun yang lo bisa. Kerja nggak selalu melulu soal kita ikut sama orang atau kita dipekerjakan orang. Kerja bisa berarti lo melakukan hal baru, lo punya skill baru. Ketika lo punya skill, di situ daya tarik. Lo bisa dipakai di perusahaan atau di organisasi manapun. Expectainment, jangan lupa subscribe. Guys, ada salah satu teman yang harus gue kunjungin untuk ngebuktiin bahwa dunia kerja ini sebenarnya masih mudah dicari gitu. Kita akan ngunjungin salah satu teman gue. Beliau adalah dosen di salah satu kampus di Jakarta Selatan. Fokus jurusannya adalah advertising. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah apakah materi yang dia berikan itu sudah cukup buat berkompetisi di dunia kerja gitu. Kita akan tanya langsung. Expectainment, jangan lupa subscribe. Pagi, Prof. Ayo. Lah emang bener. Enggak, emang bangsa. Enggak, jadi gua percaya orang tuh harus punya mentor. Jadi di digital nih ini mentor gua. Gitu. Beneran. Digital, kalau di kreatif ada lagi. Di bisnis gua belum ada. Iya, jadi kita bahas ini nih sebenarnya, Prof. Ada banyak apa? Enggak, lu ini kan dokter sebenarnya. Kagak anjing. S3 kan, dokter. Cuman jatuhnya masih kuliah. Iya, cuma gua manggilnya Prof nggak apa-apa kan. Kagak haram hukumnya. Oh, haram ya, dok aja, Dok. Masa Dok manggilnya? Enggak, panggilan gua dari dulu Prof emang. Enggak, jangan dong. Nggak apa-apa, gua doang kan yang manggil. Iya, nah era sekarang nih, menurut lo, tuh gue malah nggak sopan manggil. Ya nggak apa-apa nih. Iya, era sekarang menurut lo itu cari kerja tuh susah. Saat ini nyari kerja tuh susah, lo setuju nggak sih sama itu? Ya kalau ada kerjaan gue sikat deh sekarang deh. Gue juga lagi nggak ada kerjaan masalahnya. Orang dosen kok. Ya enggak, sebenarnya kan kalau masalah kerjaan ada nggak apa susah apa enggak ya sebenarnya kan tergantung orangnya kan. Nah yang jadi masalah kan sebenarnya kerjaannya itu worth it apa enggak. Kerjaannya worth it atau enggak? Karena kalau menurut opini pribadi gue ya, gitu kan. Ya salah satu alasan kenapa ada istilahnya ini kerjaan di atas UMR atau gaji di atas UMR atau di bawah UMR kan itu sebenarnya buat patokan simple bahwa oh kerjaan ini benar-benar worth it apa enggak. Kalau udah di atas UMR ya kemungkinan besar worth it. Tapi dilihat lagi dari job desk-nya dong. Gitu. Kalau misalnya disuruh ditanya sekarang kerjaan banyak apa enggak sih? Banyak banget kayaknya. Kalau di Jobstreet juga banyak atau ya paling simple jadi Gojek atau Grab lah gitu kan. Cuma kalau konteksnya itu ngomongin ini kerjaan formal apa kerjaan informal gitu kan. Kalau kerjaan formal memang setahu gua banyak orang yang ngeluh susah banget nyari kerjaan formal gitu. Apalagi yang relevan sama ya gua belajarnya A tapi lowongan buat tempat buat hasil belajar gua A itu nggak banyak gitu misalnya itu. Padahal atau bukan nggak banyak ya, nggak worth it gitu. Udah misalnya contoh simpel deh, lowongannya itu desainer grafis, tapi requirement-nya lo harus ngedit, lo harus maintain sosmed, lo mungkin ada yang lo harus ngurusin KOL, lo harus ngurusin buzzer. Lah ini mah udah bukan lowongan desain grafis, lowongan perusahaan yang ada ini mah gitu. Iya.
Itu sih menurut gua, cuma ya kalau dari sudut pandang gua memang realitanya nyari kerjaan yang worth it itu susah gitu. Nyari kerjaan worth it susah. Nah, ini kan tadi ini ya, lu bilang requirement-nya makin lama makin tinggi ya, makin susah ya. Nah, sebagai pengajar lu kan dosen nih di kampus Polimedia. Nah, apakah yang dibekalin sama lu nih buat anak-anak kampus itu udah cukup buat dia nyari pekerjaan di dunia kerja? Ketika udah lulus udah siap belum sih mereka gitu maksudnya? Ini disclaimer dulu, gue nggak mewakili Polimedia ya. Iya betul. Ini point of view pribadi gue sendiri gitu. Jadi kalau menurut gue sebenarnya ya tujuan utamanya ada pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai mungkin pendidikan tinggi kan ya tujuannya buat ngebikin orang yang tadinya nggak bisa jadi bisa kan. Apalagi kalau misalnya pendidikan vokasi lebih banyak ke skill yang bener-bener bisa pakai pas lagi di dunia kerja gitu, nggak cuma teori doang gitu. Cuma ya emang nggak bisa dibohongin lah gitu kan, dari selama beberapa tahun gua ngajar ya ada aja mahasiswa yang memang merasa kok gua kayak belajar sendiri ya, skill yang gua dapetin dari dosen-dosen gua kayaknya udah out of date gitu, karena memang kan selalu ada gap di setiap generasi dan di setiap requirement pekerjaan. Contoh simpel misalnya gini, dosennya udah kuliah dari tahun 2000-an, lulus dia tahun 2000-an, terus habis itu sekarang udah 2025 coy gitu kan. Zaman dulu mungkin tahun 2000-an masih zamannya Friendster gitu. Lah dosen-dosennya nggak belajar Friendster gitu. Dosen-dosennya nggak belajar TikTok gitu. Atau mungkin YouTube ya? YouTube atau jangankan gitu deh. ChatGPT apalagi gitu. Nggak ada mata kuliah ChatGPT zaman dulu gitu. Apakah yang mereka pelajarin, dosen-dosen pelajarin itu masih tetap relevan sama yang harusnya dibekelin ke teman-teman mahasiswa? Kan belum tentu. Makanya sebenarnya kalau setahu gua ya dilalahnya kan gue juga lagi kuliah gitu kan. Ada namanya pendidikan orang dewasa yang belajar sepanjang hayat gitu. Jadi even lu udah sampai level mentok profesor, mungkin peraih Nobel sekalipun, ya yang namanya belajar ya belajar seterusnya. Jadi apa yang lo ajarin ke mahasiswa nggak monoton, nggak itu aja selama setiap semester gitu. Dan harus relevan dengan apa yang harusnya mereka jalani di real life-nya mereka. Kalau menurut gue gitu sih. Kalau misalkan dari lu sendiri gitu, seterbuka apa sih lu sama skill yang ketika lu mempelajari hal baru gitu? Seterbuka apa nih sama mahasiswa? Lagi bagus nih, coba kulik ini gitu nggak sih? Atau ya mungkin gue udah dikenal sama teman-teman mahasiswa gue. Ini balik lagi point of view gue ya gitu. Gue kan nggak tahu persepsi teman-teman mahasiswa, apalagi yang pernah berinteraksi sama gue kayak gimana kan. Gue kan dosen paling anjing mungkin ya. Satu rumah yang tinggal masih selalu semua ya. Ya itu dulu lah, sekarang udah enggak. Gue udah punya anak, udah punya bini, nggak bisa gue setiap hari harus open house ke mahasiswa gue. Iya. Aduh, gue sorry tuh kemarin nggak itu lagi di fase itu ya, nggak ikutan. Cuma ya seterbuka apa kalau menurut gue ya namanya pendidik, entah itu dosen, guru atau mungkin kiai gitu kan. Ya kan ilmunya juga terbatas gitu. Mungkin kalau gue beberapa kali sering ngomong kok setiap di kelas, mungkin kalian lebih jago ketimbang gue sekarang gitu kan. Let's say misalnya karena gue ngajarnya di komunikasi, di periklanan, mungkin ya mereka akan lebih, anak-anak zaman sekarang akan lebih aware TikTok ketimbang gue yang mungkin terpaksa pakai TikTok. Sebenarnya gue nggak suka pakai TikTok gitu kan. Gue juga tuh. Iya kan. Ya orang-orang zaman dulu ya udah gitu di zona nyaman. Kan emang kebiasaan jeleknya manusia kan selalu suka di zona nyamannya dia kan. Gitu. Makanya gue lebih sering bilang kita belajar bareng di kelas gitu, bukan gua sama lu ngajar gitu. Kayaknya itu udah bukan cara mendidik mahasiswa yang relevan di zaman sekarang gitu. Jadi tapi balik lagi, biasanya ini yang memang perlu jadi dobrakan sih, karena kan
beberapa kali gue sering ngobrol sama teman-teman mahasiswa. Lu itu kan udah di brainstorm ya, udah otak lu itu udah dicuci dari zaman mungkin dari zaman playgroup sampai zaman TK, SD, SMP, SMA bahwa ya sekolah lu harus ngedengerin guru, apa yang guru lo omongin belum harus lo ikutin gitu kan. Nah sekarang gue balik, kalau guru lo nyuruh lo nyemplung sumur, lo bakal ngikutin apa enggak? Atau kalau dosen lo nyuruh lo nyemplung sumur dan lo tahu itu salah, apakah lo harus ngikutin apa enggak gitu kan? Enggak semua yang diomongin sama orang-orang yang berdiri di depan kelas itu bener gitu. Cuma memang perlu ada respect yang dijaga di sini gitu. Mungkin gua mengesampingkan respect itu gitu, makanya mahasiswa kayaknya ada nggak kalau yang udah deket sama gua nggak ada batasan ngobrol sama gua gitu. Gua tahu lagi tuh. Mungkin ngechat nanya sesuatu jam 12 malam, kalau gua masih melek juga gua balas itu. Mau ngajak ngopi di rumah pun zaman dulu juga masih gua balas, zaman gua sebelum kuliah lagi. Tapi ya kalau ngomongin konteksnya terbuka apa nggak terbuka, kayaknya itu udah tuntutan deh gitu. Karena kalau menurut gue pribadi, apalagi gue bukan guru SD, SMP, SMA yang setelah mereka lulus bocah-bocah yang gue ajar itu masih harus sekolah lagi dan jadi ada gap yang agak jauh setelah nantinya gue ketemu lagi. Kalau sekarang gue ngajar mahasiswa, ya mungkin setelah lulus dia yang bakal jadi bos gue gitu, yang bakal ngasih project ke gue. Makanya gue juga perlu make sure bahwa mereka itu punya sudut pandang yang setara dengan gue. Dan realitanya ada aja mahasiswa yang, mas gue ada project nih, yuk collab bareng gitu. Dan itu nggak akan kalau bagi gue nggak akan bisa ketika gue udah memposisikan diri sebagai dewa atau nabi bagi mereka gitu. Sudut pandang yang setara, anjay. Serius gue kaget tuh dengar kata-kata itu tuh. Sudut pandang setara. Berarti lu selama ini nih, selama udah tahunan lah ya, lebih dari 5 tahun lu ngajar ya. Nah, lu lebih pilih mencetak dia agar jadi karyawan yang bagus atau atau mencetak dia sebagai profesional di bidangnya gitu. Artinya dia cari cuan tuh nggak harus kerja di kantor gitu. Lebih ya kemana lu? Ya kalau dari aturan pendidikan tinggi di tempat gua ngajar, kan yang namanya politeknik itu harus menjadi manusia yang siap kerja. Kayak anak SMK lah gitu kan, siap kerja gitu. Jadi lo perusahaan ketika nge-hire anak politeknik itu nggak harus nge-training lagi dari nol, atau nggak harus, ya walaupun emang faktanya realitanya perlu di training juga kan ujung-ujungnya. Cuma memang kalau di mindset gua nggak perlu mikirin lo mau punya usaha atau lo siap kerja dulu deh. Lo udah tahu belum tujuan hidup lo selama 5 tahun ke depan apa gitu. Biasanya awal-awal gua ngajar, gue selalu ngabsenin satu-satu tuh teman-teman mahasiswa gue, walaupun itu biasanya makan satu session kelas sendiri kan, tapi gue pengen tahu lo lulus dari sekolah mana. Ini hal simpel sebenarnya kan. Lo lulus dari sekolah mana, terus habis itu setelah pas lagi kelas gue lo pengen belajar apa. Karena kan lo udah tahu dong, masa iya sekonyol-konyol lo nggak tahu gue mau ini di kelas ini kelas apa nih, mata kuliahnya apa, kan nggak lucu gitu kan. Walaupun ada aja, ini mata kuliah apa ya, itu ada aja gitu. Lu lagi ngaco apa gimana sih gitu. Terus habis itu ekspektasi lu dengan mata kuliah gua itu apa. Kalau ada beberapa mahasiswa yang jeli ya gitu, jadi pas dia lagi milih tuh, oh gua mau ngambil mata kuliah ini, terus habis itu oh dosennya ternyata ini. Ya sekarang gampang banget gitu, searching aja di Google, oh LinkedIn dosennya ini, oh profilingnya ini, terus habis itu, oh Instagramnya dia suka ngepost yang kayak gini. Jadi bisa ngeprofiling seseorang dari sosial media, dari search engine. Oh dia sering nulis ini gitu. Dosen kan wajib nulis juga kan. Nah setelah itu ekspektasi lo setelah lulus dari kampus ini apa? Kan bisa dilihat gitu. Memang sebagian
masih bingung gitu. Paling nggak ada beberapa yang bisa jadi gambaran yang bisa dicontoh sama teman-temannya. Makanya gue selalu ngajak ngobrol mereka di awal. Oh, ternyata ada yang pengen kerja di bagian ini. Oh, pengen kerja di advertising industri. Oh, ada yang gue pengen lanjutin usaha bokap gue gitu misalnya ada. Jadi kalau gue lagi nggak males, ya balik lagi ya, gue juga pemalas kan. Kalau gue lagi nggak malas, kadang gue catetin, oh si nomor urut 1 sampai nomor urut 30-an, dia pengen ini, oh dia punya udah poin tujuan ini. Gitu. Dan itu yang malah justru gue kadang kan paling susah ngapal nama kan. Ngapal satu angkatan bisa 300-an orang, mana ada yang bisa coy gitu kan. Malah gue lebih sering inget, oh si ini yang bokapnya ini nih, oh si ini yang pengen jadi kerja di ini nih gitu. Nah dari situ biasanya gue adjust tuh mata kuliah, materi-materi kuliah gue yang gue sesuaiin sama case study. Case study. Nah dari situ harapan gue adalah teman-teman mahasiswa bisa ngembangin, oh ya udah mungkin apa yang gue pengen 5 tahun ke depan, pengen kerja atau pengen punya usaha sendiri, ya gue bebasin semuanya. Yang penting lu jadi orang yang benar dulu dah. Iya. Berarti cari tahu relate mereka dulu penting ya? Ya paling nggak kita kan mau kerja, dosen kerja ya. Kita mau kerja bareng nggak pendek loh, 1 semester itu hampir 3-4 bulan gitu. Kerja bareng 3-4 bulan dengan mahasiswa yang sama dengan jumlah yang banyak, mau nggak mau nggak bakalan bisa kenal satu-satu emang. Tapi paling nggak bisa kenal secara demografi. Ya di iklan kan juga lo perlu tahu dong target audiens lo siapa gitu ya. Demografi lo kayak gimana gitu. Jadi lo bisa menyesuaikan. Balik ke obrolan tadi nih, lo sering dapat proyek kan? Pernah nggak ngelibatin anak-anak? Gue tahu jawabannya sebenarnya sih. Malah justru gue paling suka ngelibatin anak-anak. Kenapa? Gini, ini gue belak-belakan ya, dan sering kok gue ngobrol belak-belakan kayak gini kok. Dan gue sering minta izin ke misalnya partner-partner yang nge-hire gue buat project. Karena gue di advertising biasanya gue ngajak mahasiswa gue ya gitu. Ya selama mereka believe dengan gue, selama klien-klien gue believe dengan gue untuk ngajak mahasiswa, ya mereka fine-fine aja gitu. Dan beberapa malah ada klien yang pengen dong sekali-kali jadi pembicara atau ngajar di kelas lu gitu kan. Hal yang paling senang adalah gue kerja bareng sama mahasiswa. Alasan utamanya adalah satu, udah pasti lah mereka murah lah. Gitu kan. Ini terlalu jujur sih. Murah banget gitu kan. Gitu. Cuma ya balik lagi, ini juga yang jadi dilema ya. Lo murah, apakah lo mau rela? Mungkin kalau kita ngejagain respectnya dosen setinggi apapun, mahasiswa nggak gue bayar pun juga nggak apa-apa gitu kan. Cuma yang ada lu zolim gitu. Iya. Biasanya gue ngasih yang sewajarnya dengan artian gini. Lo biasanya kan gue udah tahu dong standar gaji magang anak-anak mahasiswa berapa. Berarti setiap misalnya gue ada project 1 bulan, berarti rate lo sebulan segini ya. Biasanya gue ngasih insentif tambahan kalau misalnya dia perform gitu. Atau misalnya ya udah at least gue punya barter sama dia. Lo ketika lulus nggak cuma punya di CV lo nggak cuma pengalaman bikin tugas A B C D atau pengalaman organisasi A B C D gitu. Tapi ngebikin hal lain, let's say misalnya kayak bener-bener di real kerjaan ada yang nempel di portfolio lu. Itu yang bisa gua barter ke lu dengan nominal tertentu gitu kan. Terus habis itu kalaupun misalnya mereka ya alhamdulillahnya ya, kan gua nggak tahu setiap kampus kan pasti punya culture dan ekosistem sendiri-sendiri. Dan itu juga ngefek ke karakter mahasiswa sendiri-sendiri gitu kan. Nah, kalau di Polimedia memang kebanyakan kalau bagi gua mungkin mereka kelebihannya adalah tingkat durabilitasnya lebih kuat gitu. Badak lah. Ini malah bertolak belakang ya? Bukannya Gen Z lemah-lemah ya?
Ya sebenarnya kan Dia ngomong dosen ini malah. bagi gue ya sekarang balik lagi. Di dunia kerja dia lemah kan? Ya balik lagi gitu kan, cara kita berinteraksi dengan setiap generasi kan beda-beda dong gitu kan. Mungkin gue nggak tahu risetnya benar apa enggak gitu kan. Yang ngomong Gen Z lemah kan bukan Gen Z itu sendiri, yang ngomong itu generasi di atas. Generasi di atasnya. Iya, let's say Boomer. milenial. Milenial, gitu. boomer. Ya mungkin boomer bilang milenial juga malas-malas kali. Iya. Milenial bilang Gen Z malas-malas. Ntar Gen Z bilang Alpha. kayak tai semua nih gitu kan. Kerja kagak, ngomong doang, cuma bisa TikTok, lahir dari TikTok gitu kan. Cuma ya balik lagi, ya orang generasinya kita yang kita dapat kayak gitu. Tapi bagi gua, selama gua bisa berkolaborasi dengan Gen Z yang badak-badak bagi gua. Tapi balik lagi kan, setiap kampus punya ekosistemnya sendiri-sendiri. Dan happy-nya gue di Polimedia ngebentuk anaknya itu bisa survive gitu. Walaupun tanda petik survive-nya itu mungkin survive dari dosen yang out of the box gitu kan. Survive dari tugas-tugas yang naudzubillah susahnya gitu kan. Terus habis itu survive dari pertemanan yang Las Vegas banget gitu kan. Jadi happy-nya ya badak gitu. Dan pas gua kerja pun sebelum jadi dosen, salah satu mahasiswa pertama yang gue hire sebagai anak magang justru anak Polimedia dan udah proven waktu itu. Iya. Prof, ini kan tadi ini ya tai lah, Prof. Lu ngajar 300 orang, ketika ada side job, lo ambil nih. Nah, lo sendiri bikin assessment di situ kan? Itu lo yang lo lihat apa tuh? Ya, nggak mungkin 300 ya lokasi. Ya benar, ya. Tangan gue beberapa kali juga bilang ke teman-teman mahasiswa. Siapa nih yang lo ambil? Yang punya apa gitu yang lo ambil? Tangan gue 2, terus habis itu duit gue ya lo tau lah dosen itu miskin gitu kan. Kuliah tinggi-tinggi cuma buat digaji di bawah UMR. Pemerintah halo, Pak Menteri tunjangannya kapan? Mobil lo bagus anjir dulu. Itu mobil bagus bukan dari gaji PNS coy. Mustahil kalau dosen nikmatin gaji cuma gaji dosennya doang bakal hidup layak. Bukan hidup layak dah. Hidup di atas garis kemiskinan gitu. Kalau sekarang kalau misalnya ya nggak tahu ya ini gue bakal diomelin apa enggak ya. Kayaknya dosen termasuk pegawai yang tidak kena pajak deh gitu. Karena penghasilan tahunannya itu di bawah pajak kan. Kalau 3 jutaan per bulan. Di bawah UMR Jakarta lagi coy. Di bawah UMR ya. Ya cuma ya apapun disyukuri lah. Gue bisa ketemu teman-teman mahasiswa yang keren gitu. Gue hasil didik lo juga kan. Dari 2008 gue sama dia. Tai kucing, ya Allah. Cuma ya balik lagi ya. Gue nggak bakalan bisa berkolaborasi dengan semua mahasiswa. Iya betul kan? Yang tadi kan. Asesmennya apa? Perlu ada seleksi alam. Yang gue lihat gini, nilai bagus dan nilai nggak bagus itu sebenarnya kan subjektif ya. Sekarang kayaknya dapat nilai A atau B itu gampang banget kan gitu. Makanya yang gue lihat bukan dia juga wah menonjol di kelas, enggak juga sih gitu. Ya dari hasil tongkrongan aja gitu kan. Karena kebetulan gua ngerokok dan banyak mahasiswa juga yang ngerokok, kadang sering ketemu bareng di tempat ngerokok. Mulai dari ngobrol ngalor ngidul sampai tiba-tiba dilalahnya misalnya, lu ternyata bisa ini ya gitu. Mau nggak bantuin gua gitu kan. Ada juga yang kayak gitu, atau mungkin gua ngelihat dari portfolionya dia gitu. Atau dari tugas-tugasnya dia gitu kan. Kerjaan lo bagus gitu, tugas lo bagus gitu. Bahkan rata-rata kayaknya yang underrated di kelas yang paling susah dapat kelompok gitu. Yang paling dihindarin punya kelompok gitu. Gua itu. Ya gua nggak tahu ya banyak yang cocoknya malah yang gitu ya. Dan to be honest kerjaannya bener gitu. Ya walaupun memang
ada pecut-pecutannya dikit lah gitu kan. Iya. Pecut-pecut. Gitu. Cuma ya nggak memungkiri ada beberapa mahasiswa yang memang wah nilainya juga bagus gitu. Ya sering juga collab sama gua gitu. Cuma kan nilai bagus nggak bagus bagi gua nggak menentukan dia bakal hidup bener apa enggak. Toh juga kayaknya gua kuliah nilainya bagus-bagus aja tapi miskin-miskin juga, gembel-gembel juga. Belum. Iya. Nih, menurut lo nih, buat orang yang masih berpikiran nyari kerja itu susah tahun 2025, harusnya dia ngapain? Ya cari kerja lah sampai dapat. Bukan. Iya bener juga sih. Apa yang harus dia pelajarin gitu maksudnya? Menurut lo tuh apa sih? Harus ngapain dia gitu? Banyak temen kek atau pelajarin AI kek atau apa gitu? Kalau dari sudut pandang gua kan gitu ya. Kalau dari lo ada yang ini sih? Atau mungkin sama? Ya kalau kebanyakan belajar juga belum tentu ilmunya dapat gitu. Maksudnya ilmunya kepake gitu kan. Iya. Yang penting sebenarnya lu cari kerjaan yang banyak, gini. Nggak ada kerjaan pasti peluang itu ada gitu kan. Ya Iya, dong. iya, Atau iya, misalnya gini deh. Ya ini kata motivasi zaman dulu kan, the power of kepepet gitu kan. Anjir gua harus survive, gua nggak punya duit, gua nggak bisa ngerokok, atau gua nggak punya duit, anak bini gua nggak bisa hidup, atau misalnya gua perlu duit buat makan gitu kan. Berarti kan otomatis lo harus survive kan, selama lo nggak nyolong, selama lo nggak korupsi, selama lo nggak ngebunuh orang, asal pekerjaan itu halal, hajar aja menurut gua. Sekarang peluangnya banyak kok, jadi Grab kayak, atau lo datang ke toko-toko jadi penjaga toko kayak. Walau memang gue disclaimernya adalah pasti gajinya nggak worth it. Gitu kan. Ya let's say simpelnya gini deh, ojek online gitu kan, pagi sore siang malam kehujanan ngejar trip, terus habis itu belum dipotong aplikasi yang katanya semakin lama semakin gede gitu kan. Lama-lama nggak worth it coy gitu kan. Tapi ya kepepet gimana gitu kan. Ya itu aja jalanin. Jalanin dulu. Atau misalnya wah gue udah kuliah nih tinggi-tinggi gitu kan, terus gue nyari kerjaan apply sana sini susah, ya udah cari aja kerjaan yang ada gitu kan. Itu jadi batu loncatan lu ntar gitu. Paling nggak lu bisa survive dulu deh dari hidup, lu punya penghasilan dulu deh gitu. Tapi lu scare ini gak sih? Kan lu banyak tadi 300 anak ya, atau lebih lah ya, satu angkatan lah ya, kenal 300. Lu tahu nggak dia udah kerja atau belum semuanya? Tahun 2001 lah ibaratnya. Anak-anak lulusan tahun segitu. Zamannya siapa? Almarhum Sena ya? Iya, enggak tahu. Dan gua kalau dari kampus punya kewajiban buat alumni tracker kan. Itu udah ada bagiannya sendiri gitu. Emang kan itu juga berkaitan sama akreditasi perguruan tinggi kan. Tapi kalau gua sebagai dosen buat ngapalin, wah ini udah kerja di ini satu-satu nggak bakal bisa. Tapi kalau misalnya ada alumni yang emang kadang main, kadang nongkrong gitu, kadang tahu-tahu tuk, mas gua ke rumah ya ngopi gitu. Apain lo lagi pusing? Pusing ke dokter bukan ke rumah gua anjing gitu. Ya ada aja gitu kan. Kasih kerjaan, langsung kasih kerjaan. Ya kagak lah. Kagak lah. Ada gua minta kerjaan sama dia sini. Ini merendah mulu nih. Ya kagak, demi Allah pantes kagak. Dosen. Ya rendah. Diinjak sama pejabat itu. Oh, gue pikir harus ini tahu gitu ya. Oh. Enggak. Ya balik lagi kalau misalnya lo pengen survive. Ini teori ya. Iya. Belajar sepanjang hayat, gitu kan. Ya tetap aja belajar gitu. Yang penting belajar usaha. Jangan lupa berdoa. Iya. Doa puasa omongannya ke gereja ke masjid gitu kan. Ingat sama Tuhan. Jangan-jangan yang selama ini lo usahain kagak jalan gara-gara lo lupa sama Tuhan. Wanjay. Habis ini ke masjid, Bang. Ya, gue juga sering sih lupa sama Tuhan. Nah, kalau yang terjadi sekarang cari kerja itu susah, terus ada kualifikasi yang sangat tidak masuk akal, itu dari mana sih datangnya?
Ya gini deh, kalau gue ya, ini gue ngambil sudut pandang sebagai pengusaha misalnya. Iya gitu sebagai kan. pengusaha. Gue pengen ketika gue punya usaha, ngambil ngeluar modal sedikit-dikitnya. Ini prinsip ekonomi, gue kuliah dulu S1-nya ekonomi di lalahnya kan. Terus ngambil untung sebanyak-banyaknya. Iya. Ya udahlah ya, culas ya namanya pengusaha coy, pengen ngambil untungnya gede-gede banget lah gitu kan. Iya. Yang penting halal. Cuma memang ada konteks sekarang semakin lama udah pada aware gitu kan. Iya. Semakin lo nggak memanusiakan manusia banget sih, lo mempekerjakan orang gitu kan. Dan itu lahirnya dari generasi Gen Z yang kritis-kritis terhadap itu kan? Gen Z yang kritis. Iya Gen Z gitu kan, bukan milenial malah. Iya. Oke. Ada lagi nggak yang lo mau sampein ke mahasiswa atau teman-teman yang masih berpikiran susah cari kerja? Belajar yang benar gitu, jaga nama baik keluarga. Belajar yang benar. Terus jangan lupa sholat, jangan lupa ke gereja, jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Tuh. Tapi ya mungkin emang sekarang kan nggak cuma di sini kok, di negara lain pun juga kayaknya juga susah-susah juga gitu kan. Baru tahu nih gua. Tapi kan balik lagi, kalau lu ngerasa lu susah, ya lu kerja gitu, atau mungkin lu usaha kayak apa kayak gitu. Usaha lo. Tuh, jangan ngeluh doang ya. Ya ngeluh wajar lah, manusiawi gitu. Tapi kalau cuma lu ngeluh tapi kagak ada usaha, ya percuma gitu. Lebih kan. parah lagi. Lu punya pengalaman nggak? Tadi kan lu bilang lu pengusaha, pernah punya pengalaman nggak? Nyari orang tuh seleksinya lu gimana sih? Apa sih yang lu cari sih buat pekerja-pekerja yang akan lu rekrut jadi tim lo, partner gitu? Penting cocok ya. Cocok itu chemistry itu Lahir dari mana tuh, orang baru ketemu? ya kan bisa dilihat dari profilingnya kan sebenarnya. Awal biasanya tuh ya, makanya kalau ini basic perusahaan kan kenapa ada probation 3 bulan kan, buat menentukan chemistry perusahaan sama karyawan kan. Betul. Nah, tapi sebenarnya emang ya sebulan pun juga udah bisa kelihatan nih orang bener apa enggak gitu. Atau bukan bener atau enggak ya, sorry. Cocok Fit apa enggak. atau enggak, iya. Gitu. Belum tentu dia itu orang bener, tapi belum tentu dikasih tempat yang cocok buat dari kita. Tapi gue bener ya, ini sama dia nih kalau nyari anak magang fit semua. Semuanya. Gokil, lari semua. Saking larinya, minta gaji gede banget kemarin, anjir, gue telepon. Ada posisi kosong nih, lo mau nggak? Si Iqbal, nama Iqbal gue sebut aja tuh. Mas, gue minta sekian mas. Buset. Iya dong. Ya, tapi kan, ya padahal kan anak magangnya di tempat lu kan badung-badung kan. Iya badung-badung, tapi kalau kerja bisa, jago banget, jago. Ya karena ya balik lagi, nakal itu kan perspektif gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang dia itu nakal, nggak perform dan lain-lain, tapi mungkin kalau dikasih tempat yang tepat, ya dia bisa perform, bisa bagus gitu kan. Ya baik lagi, namanya maling kalau dikasih kerjaan bener, ya mungkin nggak mungkin maling gitu. Iya. Oke, thank you Prof. Gue manggil lu Prof. Memang dari dulu gue manggil Prof gue. Dari side job yang itu tuh. Sampai sekarang. Anjing. Thank you ya. Bang Puja, panggilan apa nih? Bang apa? Bang boleh. Bang boleh. Di mana kita bang? Di Tapos. Udah ya. Udah. Sorry, maaf. Udah. Di Tapos, Depok. Tapos, Depok. Terakhir ketemu sebulan yang lalu kita ya? Sebulan yang lalu. Iya. Aduh, gue punya utang tuh sama lo tuh. Baju. Ntar deh. Iya. Gue tunggu ya. Ntar gue mau ngambil itu deh. Ini madu. Boleh. Nah, ada kaitannya nih gue kesini sama nemuin lo sama ngomong-ngomong soal ini madu. Jadi gue kan, kita nih Aspek Time lagi bahas. Nah lo tuh termasuk orang yang kategori percaya nggak sih saat ini tuh susah nyari kerja kantoran ya? Iya. Gua. Kalau baca-baca berita sih kayaknya iya ya. Kayaknya iya di medsos gitu ya. Banyak orang yang
antri cari kerja, misalnya lagi ada yang buka lowongan nih, pada antri panjang gitu ya. Iya. Pernah lihat kan tuh ya? Ya kayaknya itu ya nandain nyari kerja susah gitu kan. Terus sekarang ada apa, tren kabur aja dulu tuh ya. Yang gaji di luar negeri kayaknya lebih banyak, hidupnya lebih enak dibandingin di sini ya. Itu mungkin respon orang untuk susahnya nyari kerja di sini gitu kali ya. Nyari kerja susah, giliran dapet kenain pajak. Wah. Oh. 12%. Iya, waduh. Tapi menurut lo, emang orang habis lulus kuliah idealnya kerja atau usaha sih? Idealnya menurut lo? Ya sebenarnya pilihan dari orang itu, kalau dia mampu bisnis dia bisnis, Res. Oke. Cuman kalau misalnya dia belum mampu bisnis tuh dia kerja aja dulu. Nah, Itu idealnya begitu ya. Nah, lo adalah salah satu orang yang milih untuk bisnis kan? Iya. Untuk sekarang gue milih bisnis. Ya. Walaupun dulunya kerja. Dulunya gue kerja. Nah, berarti pertanyaannya, di tahap apa lo harus memutuskan untuk gue stop kerja, gue bisnis? Di tahap seperti apa sih akhirnya trigger kayak gitu? Oh enggak, jadi gue dulu mulainya itu. Ini nih, banyak pesanan ya. Oh, kalau ini belanja bukan? Kita unboxing. Jangan. Bahaya. Oke. Jadi awalnya ya gua memang niat bisnis ya. Awalnya. Oke, niatnya bisnis, cuman nggak mampu kan. Jadi kerja sama orang. Nah, kemudian gua punya sampingan kan gitu ya. Gua punya sampingan. Nah, jadi strategi gua dulu, waktu sampingan gua menghasilkan penghasilan yang sama dengan gaji gua, itu tandanya saatnya gua ngelepas yang kerjaan utama. Ya. Nah, jadi misalnya gue punya gaji 3 juta. Misalkan ya. Kemudian sampingan gue ternyata sudah menghasilkan 3 juta nih. Nah, itu saatnya gue pindah tuh ke sampingannya. Jadi gue mulai bisa meninggalkan yang kerjaan kantorannya. Jadi mungkin gitu kali stepnya ya, kalau orang mau mulai bisnis. Kalau bisnisnya sudah menghasilkan setara dengan gaji dia untuk bertahan hidup, nah itu saatnya dia udah mulai untuk fokus di bisnisnya gitu. Itu yang gue lakuin dulu. Ya mungkin orang lain beda lagi, nggak tahu. Dan ketika lo tahu caranya udah sama nih, terus bisa dikembangin lagi berarti ya? Harusnya ada potensi dikembangin ya. Kenapa? Karena penghasilan yang sama antara sampingan sama yang kerjaan utama, itu kan sebenarnya yang sampingan itu buat gue bertahan hidup doang. Jadi ini dengan gaji dari kerjaan itu cukup untuk bertahan hidup. Nah, otomatis kalau sampingan sudah sama besarnya dengan yang gaji, tentu yang sampingan ini juga bisa untuk bertahan hidup gitu, Res. Nah, jadi kalau sudah bisa untuk bertahan hidup, itu ya udah, yang kerjaan kantorannya bisa kita lepas. Nah, kita bisa fokus di sini karena untuk hidup udah terjamin dulu nih. Nah, baru nanti kita kembangin, gitu. Oke. Bisnisnya inilah ya, madu. Ya sekarang ya ada produk ya, jualan produk. Nah, ini kan kompetisinya besar banget ya. Ya gede ya. Kompetisi di pasar lah ya. Iya. Nah, sekarang kan base-nya lo apa, digital atau offline? Di digital. Nah, jualannya digital. Sebagai pelaku usaha lo kan. Nah, lo kan wajib tahu tuh apa aja sih yang harus gue lakuin gitu. Itu gimana belajarnya lo? Kalau lo nggak pernah kerja dulu sebelumnya gitu, atau nggak ada ilmu itu? Kalau ilmu kayaknya harus ada ya. Jadi kita nggak bisa buta gitu aja yang jalanin bisnis. Pertama ilmu digital marketingnya harus ada, terus testing ya, karena nggak langsung berhasil gitu. Jadi ya sama kayak orang bisnis yang lain, dia coba A gagal, coba B gagal, coba C gagal. Gua tuh ya gitu. Terus sebenarnya coba yang ini kelihatan hasilnya, ya udah coba dulu fokusin di yang ini, kayak gitu sebenarnya. Sama sih yang ini juga kan, gua kan usahanya juga dari dulu jualan apa, jasa apa, ketemunya ini ya ini jalan gitu. Ya nggak enak-enak banget lah sebenarnya, sama aja sih, orang kerja sama orang nggak kerja sama, ada nggak enaknya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di cuannya. Wah. Anggaplah berapa kalinya?
mungkin bisa. Oke, udah tahu gua. Oke. Kalau sampai mikir tuh gede banget biasanya. Gitu. Nah, karena susah nyari kerja, orang kan biar ke-trigger jadi pengusaha kayak lo nih, buka lapangan kerja baru gitu. Itu ada tips nggak lo buat mereka nih? Tips buat orang yang mau bisnis apa tips supaya orang Bisnis, lo kan pebisnis. gua ya kalau gua sih berpandangan sama aja, Res. Pekerja maupun pebisnis itu sama, karena itu kan jalan orang cari rezeki ya. Ya cara orang cari rezeki untuk dia bisa hidupin keluarganya. Jadi sama aja dia mau kerja atau dia mau bisnis sama. Cuman kalau orangnya niat jadi pebisnis ya. Yang pertama tips gue itu di produk ya. Dia harus punya produk dulu yang punya value dari yang lain. Produk dulu. Ya. Dia harus riset pasar segala macam apa yang orang butuhin, terus kira-kira laku nggak dijual gitu. Terus kemudian dia terjun sendiri di bisnis itu. Jadi perintis ya, ini perintis ya. Ya kecuali kalau lu ngomongin pebisnis yang gede-gede ya, dia tinggal suruh orang aja jalanin kan. Orang dia nggak butuh duit sebenarnya. Jadi dia bisnis coba-coba. Nah kalau kita yang perintis ya kita harus terjun langsung. Misalnya ini dari produksinya, pengemasannya, pemasarannya, itu owner tuh harus tahu detail gitu. Jadi dari A sampai Z tuh dia ownernya tahu bisnisnya ya. Sebagai perintis nih kan, gua perintis ya. Nah sehingga dengan itu, jadi dia tahu tuh berapa cost yang dikeluarkan, berapa hitungan harga per produknya dia, berapa kira-kira profit yang dia dapetin. Dia udah berkembang, tinggal dia nanti ngembangin. Berarti bisa dibilang sebenarnya kerja di kantor atau usaha di rumah lah ya disebutnya, dua-duanya harus siap ya? Siap apa itu? Ketika siap kerja berarti kan lo harus tahu dulu nih apa yang akan lo kerjakan, terus lo tahu fungsi-fungsinya. Ketika lo kerja siap, kayak yang sekarang bisnis ini, berarti lo harus tahu konsekuensinya juga dong. Lo harus mulai dari kenal A sampai Z tadi tuh. Iya betul Pak. Jadi sama aja sih sebenarnya, sama aja ya? Sama aja sih sebenarnya. Cuman kan kalau misalnya kita bisnis ada waktu luang yang lebih, misalnya keuntungan-keuntungan yang gua rasakan, misalnya lebih fleksibel, terus nggak terikat jam kerja, tekanan mungkin nggak terlalu besar, ya kayak gitu-gitu misalnya benefitnya. Ya mungkin yang orang yang kerja juga tentu ada benefit yang mungkin mereka rasain juga kali ya. Jadi sebenarnya sama aja kan, kerja ataupun usaha itu kan ya proses kita nyari uang aja sebenarnya. Uang dapat ya udah kan. Kompetisi lu di digital nih? Kompetisi dengan kompetitor yang sama. Nggak terlalu berat. Di gua nggak terlalu berat. Nah mungkin tipsnya juga ya, cari produk-produk yang mungkin kompetisinya nggak terlalu berat tapi orang butuh gitu. Dari mana gue tahu itu nggak berat? Kompetisinya nggak berat. Dari mana gue tahu kalau untuk orang-orang yang mau mulai bisnis nih, misalkan? Supaya orang itu tahu kompetisinya nggak terlalu berat. Iya. Nggak ada ajaran lain, cuma di testing doang. Jadi dia testing, harus jalanin produknya. Dia jalanin produknya, dia jual produknya. Tentu dia lihat kompetitornya. Kalau gua kan main di digitalnya, kalau dia lihat kompetitor gua di digital itu hanya beberapa gitu, memang persaingannya nggak terlalu ketat. Oh iya ngerti. Akhirnya lo perang di situ ya? Iya. Digital. Oke. Dan keuntungannya juga brandnya sendiri gitu. Jadi lebih ke owner brand ya. Jadi produknya, mereknya kita sendiri yang punya gitu, sehingga ya kita nggak terlalu pusing sama perang harga sama yang lain. Kita bisa jual value di situ. Berarti kalau kayak udah berbisnis kayak lo gini, udah sama sekali nggak pernah masuk kantor kan? Kangen nggak lo dimarahin bos? Oh, gua kangen. Gua ada kangen suasananya mungkin ya. Gua nggak kangen kantor tapi gua kangen suasananya orang-orang kantoran gitu mungkin. Ya. Kayak kemarin gua ke SQ sore, short quarter, ya gedung kantoran. Ya lihat orang pakai pakaian rapi gitu. Lo ketawain nih, kurang ajar lo. Ya enggak lah, seru kali ya mereka nongkrong di kafe sambil ngobrolin apa gitu kan. Tapi gaji kecil, lo ketawa? Enggak. Parah lu.
Ya orang biasanya gajinya puluhan kan, banyak juga pegawai kantoran yang gajinya puluhan kan. Masa? Mungkin ya. Tateo. Iya. Jadi kalau pertanyaannya selanjutnya adalah seadaptif apa lo ketika menjalankan bisnis? Ketika mulai menjalankan bisnis itu harus seadaptif apa sih gitu? Bukan banyak ya. Ya banyak dapat info dari komunitas. Ya, komunitas. Misalnya nih gue jualannya digital, berarti gue harus gabung di komunitas-komunitas digital marketing. Yang trennya itu tuh berubah dengan cepat sesuai dengan platformnya gitu. Misalnya ini gue jual di sosial ya, di media sosial gitu. Platform media sosial ini kan melakukan update-nya cepat gitu. Misalnya dia setiap bulan ada fitur yang update, ya gue harus melakukan penyesuaian dong biar nggak ketinggalan. Algoritma medsosnya update, ya gue harus melakukan penyesuaian biar nggak ketinggalan. Ya gitu. Terus di sisi produksi ya kita harus gabung sama orang-orang pengusaha sejenis. Jadi gimana ya? Di satu sisi mereka kompetitor. Di satu sisi kita bisa sharing informasi, Res. Oh iya. Jadi kita nggak mungkin tahu ini tanpa sharing satu sama lain gitu. Karena kan kendala gua bisa jadi mereka belum alami tapi solusinya gua dapat. Kendala di mereka, gua bisa jadi belum alami tapi mereka udah punya solusinya. Jadi bisa sharing informasi. Jadi saling backup lah gitu. Sorry nih. Udah punya karyawan belum sih? Ada. Nah, pemilihan karyawannya lo gimana tuh? Maksudnya sesuai dengan asesmen lo yang tinggi banget atau gimana, atau yang penting jujur aja atau gimana? Nah, karena karena secara nggak langsung banyaknya kecilnya kompetisi pekerjaan ini di mencari pekerjaan mungkin lo juga yang nyebabin karena kualifikasi lo terlalu tinggi. Enggak, gue bukan karakter yang kayak gitu ya untuk nyari tim gitu kan, bukan karyawan lah, tim ya. Makanya itu tadi ya, sebagai owner gue punya A sampai Z ya, termasuk untuk job desk. Gue punya A sampai Z untuk pekerjaan, untuk misalnya nih untuk CS lah misalnya, customer service. Itu gue punya SOP-nya, jadi ini timnya tinggal jalanin SOP dari gue aja gitu. Mampu jalanin SOP-nya, ya jalan lanjut gitu. Kalau nggak mampu ya artinya bukan yang gue cari gitu aja sebenarnya. Jadi gue juga nggak terlalu menuntut kayak misalnya leader sekarang menuntut orang inisiatif segala macam gitu, yang akhirnya dibuat tekanan salah jadi salah anak buahnya kan, terus tekankan enggak. Ya gue buatin SOP-nya. SOP harus lakukan hari ini adalah 1 2 3 4 5. Ya udah tinggal di checklist dia hari ini sudah melakukan ini, udah selesai, clear. Karena dengan SOP yang gue buat itulah SOP agar barang ini dapat terjual. Jadi kalau misalnya SOP itu nggak jalan, baru bermasalah. Tapi kalau SOP jalan, asumsinya ini pasti kejual gitu. Wow, iya. Apa? Iya benar. Normal aja itu. Itu pemikiran CEO. Sama karena gua kan pernah merasakan jadi karyawan juga ya. Ketika berada di bawah tekanan, atasan menuntut sebuah lu inisiatif, kayak apa yang harus diinisiatifin gitu kan, gue juga bingung kan. Sehingga gua nggak mau nerapin itu gitu loh. Nah, pekerjaan itu kan nggak terlalu inisiatif amat. Ada job desk-nya nih A sampai Z, oke, lakukan aja ini. Itu artinya di job desk ini pekerjaannya hanya itu, lakuin aja, itu tugas lu tuntas. Nggak ada inisiatifnya, sedikit inisiatifnya palingnya. Inisiatifnya ya, tanpa inisiatif pun harusnya dengan job desk itu tuh udah jalan pekerjaannya, udah baik gitu. Pengukurannya udah baik. Misalnya nih, SOP-nya ya, lu jangan biarin customer WA nggak dibalas dalam waktu 1 jam. Oke, dia harus patuhin itu. Dengan asumsi gua, kalau di bawah 1 jam itu customernya udah pasti beli. Jadi kalau dia lewat 2 jam, 3 jam, kemungkinan dia udah malas balas. Ya, dia cukup jalanin SOP itu aja si customer service ini. Maka asumsinya ini kejual. Iya. Jalanin SOP yang bisa, oke. Wah, pelajaran nih buat gue nih. Ntar gue bikin SOP. Gimana caranya supaya subscribernya banyak? Oke, boleh. Ada lagi nggak yang lo mau sampein buat orang-orang yang kan gini tadi kan pertanyaannya, emang cari cuan harus kerja,
emang sih harus kerja, tapi apakah harus kerja kantoran? Enggak kan? Enggak. Nah, lo udah mulai bisnis, lo mau nyampein nggak ke temen-temen tuh? Bisnis apa yang misalkan dia mau lakuin tapi masih takut gitu? Atau ada hal lain lah, silakan. Yang mau gue sampein ya, nggak ada siapa ya. Yang mau gue sampein itu semuanya ada resikonya. Lo mau kerja kantoran ada resikonya. Lo mau bisnis juga ada resikonya. Tinggal pilihan lo aja. Kalau lo mau nyaman dengan kerja kantoran, silahkan kerja kantoran. Jangan iri sama orang yang bisnis. Gitu ya. Kan sering orang yang pegawai kantoran bilangnya, wih dia bisnis enak amat gitu kan. Nggak juga sebenarnya, resiko ada aja. Misalnya di pebisnis juga, dia harus mikir gaji setiap bulan. Kalau target nggak tercapai, berarti profit dia kurang. Kan ya selalu ada kayak gitu. Resiko aset itu kan ditanggung semua sama pebisnis ya. Karyawan kan nggak mau tahu. Nah karyawan tahunya terima gaji cukup selesai. Nah itu suka duka di pebisnis. Dan pebisnis juga jangan iri sama karyawan. Kadang-kadang pebisnis ketika dia rugi, dan bisnis juga bisa rugi, Res. Pebisnis ketika rugi, dia ntar iri sama karyawan. Lu enak banget kerja, tinggal terima gaji, aman tiap bulan. Mau kayak gimana tetap terima. Ya. Jadi, ya mau bisnis, mau kerja kantoran sih, kalau menurut gua sama aja. Itu jalan orang cari rezeki, cari duit ya. Cuman kalau gua lebih nyaman dengan bisnis, ya gua jalanin bisnis. Nah, bagi teman-teman yang niat untuk bisnis, jadikan pekerjaan kantoran itu batu loncatan untuk mulai bisnis. Jadi jangan pengennya bisnis tapi bisnisnya nggak mulai-mulai, ya. Jadi kebanyakan orang itu dia cuman mikirin gua mau jual apa ya, tanpa pernah dia action gitu, dia mau jual apa gitu. Dan coba dulu jalan satu persatu, ntar ketemu titiknya, oh ini menghasilkan. Nah, balik lagi ke yang gua sampaikan di awal, kalau penghasilan di bisnisnya udah setara dengan gaji, mungkin itu saatnya lu ninggalin kerjaan lu dan mulai fokus di bisnis lu. Iya. Itu ya. Simple ya, sederhana dan realistis ya. Sederhana ngomongnya, ngelakuinnya. Realistis. Nah, iya, itu realistis, iya, realistis. Jadi nggak motivator amat ya. Apa yang mau motivatorin gitu emang. Enggak juga enggak motivator. Ya mulai aja bisnisnya dulu. Kalau misalnya penghasilan bisnisnya sudah setara dengan gaji yang ada sekarang dan cukup bertahan hidup, dan lu bisa tinggalin kerjaan dan mulai fokus di sini. Sebenarnya relate banget Bang ya sama tadi omongannya si profesor ya. Kerja aja dulu. Ntar juga ketemu simpangan. Iya, bisa jadi. Kerja aja dulu, kan dia bilang gitu. Emang ya gitu dia kan kalau ngomong. Iya. Lo juga sama kan? Kerja aja dulu sampai lo ketemu yang pas lah. Iya, ketemu yang pas lah. Ntar ada titiknya ketemu yang pas. Cuman kalau nggak pernah nyoba ya nggak ketemu. Dan rugi itu biasa. Cuman kalau gua ruginya di rasionalisasi. Artinya ruginya itu jangan sampai bikin kita kelaparan. Jadi itu. Jadi ruginya harus ada batas ambang rugi gitu. Jadi lu jangan rugi jeblok amat terus lu nggak ada apa-apa lagi, jangan gitu, jangan gitu. Oke. Ya, thank you ya. Oke. Gimana Bang? Ya. Hari ini gimana nih? Aduh, gatel. Gila. Capek juga ya kejar-kejaran. Nyesuaiin waktu sama narasumber. Investigasi Bang, anjay. Iya. Tadi kita udah ketemu profesor ya, maksudnya dosen juga. Kedua, Profesor Deama Kazim. yang kedua, Ananda Puja. iya dia pengusaha lah ya. Pengusaha. Iya. Madu Shiva. Nah, Sekarang kita ke kalau menurut gue nih, kita nyari orang yang belum kerja dan emang susah dapat kerjaan. Alasannya apa? Penyebabnya apa? Apakah dari pribadinya dia kan bisa juga. dulu gua waktu belum kerja pengen kerja di bank. Di bank. Rapi, orang-orangnya rapi, sepatunya bagus gitu, mengkilat kulit gitu.
celana bahan. Sekarang gue ngantor nggak pernah kayak gitu. Kaosan. Terus siapa lagi bang? Tapi ada orang yang ada. Coba ntar gue cari dulu ya. Terus kalau bisa karyawan lah. Karyawan yang sedang bekerja ya? Yang sedang bekerja. Apakah bisnis itu semuanya ada di kepala karyawan? Gitu ya? Apa memang dia mendedikasikan hidupnya buat bekerja? Iya. Buat mengabdi di pekerjaan itu kan. Kerja sama orang lah maksudnya. Iya. Ada nggak sih kayak gitu? Ada bokap gue kali ya? Bokap gue iya, sampai pensiun. Sampai pensiun? Nah itu tuh. Karena tapi jangan bokap gue bang. Ya. Enggak ya? Iya nggak usah bang, nggak usah. Kasian. udah istirahat deh harusnya di rumah aja deh ngopi. Iya. Karena tadi dari omongannya Puja tadi banyak karyawan yang bermimpi untuk bisa jadi pengusaha gitu. Banyak. Iya kan. Nah kayak gitu tuh. Bener nggak sih? Iya dia ini ya. Iya divalidasi aja omongannya si Puja kali ya. Iya. Karena faktanya masih banyak yang susah banget nyari kerja gitu. Jadi orang yang belum kerja nyari kerja. Iya. Orang yang udah kerja dia punya andil keputusan buat narik orang yang jadi timnya. Nah, ketika dia udah kerja, dia punya ekspektasi buat usaha. Iya. Gitu ya? Kayak gitu. Oke. Maksudnya ini kan siklus pola pikir manusia nih. Macem-macem ya. Kalau dibilang dunia kerja ya kayaknya emang sebenarnya itu juga yang terjadi, Bang. Udah kerja susah dapat kerja, pengen kerja sama orang. Ketika udah kerja pengen usaha dan memperkerjakan orang. Terus kualifikasi tinggi. Iya. Isunya sekarang persyaratan untuk dapat pekerjaan buset Tinggi banget. Iya. Umur minimal 22 maksimal 22 tahun, pengalaman 20 tahun. Iya. Padahal pas dia kerja padahal dia nggak dicariin kerja kan sama pemerintah. Giliran kerja Dipajakin 12%. 12%. Gila. Oke, kita cari orang ini. Oke, gas yuk. Gue telepon dulu deh. Kenalan. Aduh, kegendutan gue nih. Bang, buset. Bang. Ya. Ares. Bang Galang. Oh, Bang Galang ya, Bang. Dari mana nih, Bang? Di Depok. Dari Depok. Balik gawe. Balik kerja ya. Oh, balik kerja. Abang tuh termasuk orang yang setuju nggak nyari kerja sekarang tuh susah? Benar. Kenapa, Bang? Setuju. Pernah ngerasain? Saya juga soalnya kan masuk di Panasonic ini juga bawaan orang dalam juga. Oh, bawaan orang dalam. Bawaan orang dalam juga dan ya kenal dari volley dan kebetulan emang dibutuhin volley di sana jadi bisa masuk. Oh, jadi karena skill tetap ya, skill volley. Oke. Skill volley dimasuk. Oh, berarti lu dipakai banyak buat lomba dong? Enggak, jadi dia di sana itu per tahunnya ada porseni. Lomba antar bio. Antar Bio kan di sana kan di Panasonic sana yang di Jalan Raya Bogor itu ada bio kulkas AC, nah itu diperlombakan jadi ya ntar dijadiin lomba gitu. Oh, gara-gara skill itu lo masuk gitu. Terus udah bertanding volley juga? Udah Menang gara-gara lo? Ya alhamdulillah juara 2 kemarin, ini kan antar bio doang ya. Sebelumnya kan ini baru hampir mau setahun sih. Enggak, sebelum lo gabung pernah juara nggak? Sebelum mau gabung kan latihan-latihan di luar sama Jirayut juga. Enggak, yang sekarang lo ini yang di divisi lo. Sebelum lo masuk berprestasi nggak? Berprestasi lumayan, cuma nggak sampai juara 2. Nggak sampai juara. Oh, oke. Berarti tetap ya ada skill lo jadi minat tuh buat dimasukin ke perusahaan gitu ya. Nah, lo ini nggak pas kerja ini nanti kan lo punya penghasilan terus punya skill nih tambahan kan. Nah, lo berpikir untuk bikin usaha nggak atau mandiri gitu, punya penghasilan mandiri? Ya pengennya sih pengen bikin usaha ya, biar nanti kalau misal nggak ngarepin di perusahaan doang gitu. Nanti biar kedepannya juga kalau misal habis kontrak atau apa kita punya usaha sendiri. Apa tuh?
Ya saat ini sih mau nerusin ayah, kan ayah juga mau buka usaha kan, usaha warkop gitu. Oh, mau warkop. bantu. Coffee shop ya? Oh, coffee shop apa warkop? Warkop. Oh, warkop. Kapan waktunya tuh lo harus cabut terus inin warkop? Menurut lo sampai di tahap apa tuh? Saat ini sih belum bisa ya, kayak baru banget masuk di Panasonic juga, baru jadi karyawan KWT itu baru 3 bulan lah. PKWT. ya. Baru 3 bulan, belum sampai 6 bulan. Jadi ya sabar aja dulu dah. Nanti aja baru. Ya, nanti aja semisal dulu ya. ini, iya. Nabung-nabung dulu Nabung gitu. dulu. Nah, pekerjaan yang ini sekarang Iya. apakah pekerjaan yang lo impikan? Ya enggak sih sebenarnya. Apa pekerjaan yang lo impikan? Sebenarnya sih pengen jadi TNI. Pengen jadi TNI. Hmm. Oh. Pantesan badan lo ini ya. Jadi ya. Lebih tinggi lagi dari gua. Iya. Oh, cita-citanya ini lo ya, apa sih pekerjaan idamannya TNI ya? Iya, Kenapa lo harus bekerja? Tahu nggak alasannya? Ya mau ngebantu orang tua juga kan. Segi ya dari segi keuangan juga pengen bantu yang lain juga. Oke. Galang. Ya, thank you Lang. Oke. Semoga sukses. Amin. Oke, jadi kita harus buktiin lagi. Kita harus cari tahu orang yang sampai saat ini belum dapat pekerjaan. Sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan buat dia? Apakah kualifikasinya atau apakah dia pilih-pilih gitu? Kita harus cari tahu gitu. Sama bisa nggak kita dapetin orang yang menganggurnya udah lama banget, padahal pengalaman kerja dia banyak banget. Kita harus cari tahu. Jangan lupa tonton terus, subscribe channel ini. Bang Dedi, Iya. Bang Dedi, iya kan? Siap. Bang, pas lo nanti gawe nih keterima nih, lo pasti punya ekspektasi kan, mau bisnis ya kan, pasti ya. Karena kan secara finansial lo udah ada, skill udah ada. Ada gak sih lo punya pikiran gitu? Nanti gua akan bisnis pada waktunya gitu. Pasti itu ada. Nah, bisnis apaan? Banyak sih yang gue pengen iniin. Ya biar berjalan aja sih. Pengennya sih kayak kuliner kayak gitu. Kalau ada modal, ya kan kita kan nggak selama kerja mulu kan. Ya kan umur makin nambah makin tua. Ya, Di tahap apa lo ini? Mutusin buat usaha tuh di tahap apa? Pas kerja nih ya, gue harus keluar tuh di tahap kayak gimana sih? mungkin gue targetin sih ketika gue kerja selama berapa tahun di situ, ada target gue yang harus gue tabung. Nah ketika modal gue cukup, gue pasti buka usaha. Oke. Nah sekarang lo ngelihat kualifikasi yang ada di internet atau di tempat ini lo mau kerja, itu gimana lo? Takut nggak ngeliat itu? Ya takut sih enggak sih, rezeki soalnya udah ada yang ngatur ya kan. Yang penting mesti gue sekarang berusaha aja, itu aja. Oh berarti kualifikasi yang ada di internet itu bodo amat lah ya? Bodoh amat sih. Hajar aja Hajar dulu, aja dulu, masuk gitu ya? ya kan? Oke. Jadi emang soal waktu berarti Bang ya? Iya. Menurut lo soal waktu gitu. Kalau belum dapat, lu kemarin ngisi waktu buat Gojek. Oh iya. Terus pas mau dapat berarti besok ininya ya, interviewnya. Interview besok. Ada panggilan. Pas sudah dapat, Pas kasih sudah target dapat, buat- kasih target buat cari modal untuk usaha. untuk usaha. Iya. Iya. Bang, semoga sukses Bang ya. Amin. Ya. Bang Didi. Iya. Kasih bang. Semoga sesuai sama yang lo ekspektasiin lah. Iya. Oke, thank you Bang. Ngapain lo? Biasa Bang, udah lah habis syuting. Anjay. Gila. Investigasi bikin capek Bang, ngopi dulu nih. Siap. Gue begini nih. Oke. Gimana hari ini? Aman ya? Iya aman, banyak yang udah kita datengin juga kan, mulai dari orang yang bergelut di pendidikannya, yang ngajarin skill orang-orang, Iya. kan? Ada pengusaha. Iya. Ternyata ada juga yang dapat pekerjaan berdasarkan skill yang beda. dengan persyaratan perusahaan kan? Iya anjir, skill man volley. Iya.
gara-gara bisa main Olahraga. gara-gara bisa main volley dapat kerjaan. Jarang Bener. sih, itu jarang sih. Jarang. Kalau kayak gitu masuknya prestasi bukan? Iya, prestasi nggak tahu deh. Nggak tahu juga ya. Karena Skill kali ya, skill soft ya? skillnya dia, soft skillnya dia. Iya sih. Jadi memang kalau pertanyaannya nyari kerja di Indonesia susah atau enggak, sebenarnya susah gampang. Susah gampang. Kalau gua rangkum ya, Iya. susah gampang. Artinya kalau hanya sekedar cari duit buat nutupin perut, kebutuhan mesti sendiri lah ya. Iya. Perut bisa apa aja bisa dikerjain. Iya. Ya kan? Tapi kalau udah soal gengsi atau mau yang lebih, nah baru lo akan muncul pilihan worth it atau enggak nih, gitu kan. Iya. Nah, worth it itu tadi kata profesor kan, worth it itu di angka standar atau di atas UMR gitu kan, atau di Betul. bawah malah. Nah, Betul. itu dia tuh. Itu. Iya. Sebenarnya kalau worth it apa enggak berdasarkan baik lagi skill yang dia punya kan. Sebenarnya lebih ke dia ngejual pengalamannya kan. Ya. Setuju nggak lu kalau gue bilang kayak gitu? Setuju. Itu sih. Bahkan tadi ini kan kita juga denger sebenarnya yang nggak kerekam di kamera tadi ada satu teman kita yang ketika buka lamaran yang masuk 800 orang Betul. dan itu yang dipakai cuma 3. Iya. Ternyata yang masuk hampir didominasi S1. S1. Gile. Dan pekerjaannya itu Iya, hanya jaga toko kan. jaga ya coffee shop ya. Iya. Oke. Ada ini lagi nggak lo? Insight lain nggak? Insight gue sih ya bener tadi sih ada beberapa narasumber yang ngomong juga kalau ya kerja dulu ya kan. Kalau memang mau usaha ya lu ini dulu kan mulai sambil bekerja. Iya, setara lah. Setara sampai penghasilannya setara kan. Berarti kan yang harus dikorbanin apa? Waktu dong. Iya. Kayak gitu. Ya, itu logika sederhana kali ya. Lu mau penghasilan tambahan, waktu juga berkurang. Iya dong. Iyalah harus kayak gitu kan. Iya. Mungkin ini kali teman-teman di luar nih, kalau misalkan emang ngerasa cari kerja susah, mendingan fokus di ngembangin skill dulu. Iya. Karena bekerja tuh nggak selamanya skill yang dibutuhkan tuh yang tercantum di itu, nggak juga gitu kan. Iya. Dan kalau gue boleh saran sih ya apa ya bukan ubah sih maksudnya lu cari tongkrongan lu ya yang mereka bisa sharing keahlian gitu loh. Bukan yang bukan saatnya yang ketika nongkrong cuman hai ketawa atau malah ceng-cengan bang. Iya kan? Iya, boleh, cuman jangan terus-terusan. Boleh, tapi ada momen lo harus cari tongkrongan yang circle-nya itu untuk bisa mengembangkan diri lo sendiri. Iya, betul sih. Iya kan? Fokus sama skill dulu berarti kan. Iya. Oke. Oke, thank you. Apa mau ngomong apa lagi? Ya cukup sih sebenarnya kita udah coba temuin beberapa narasumber yang menurut kita kompeten sih untuk bisa ngisi konten ini ya. Syukur-syukur mereka dari obrolan kita tadi ke para narasumber bisa menginspirasi kalian nih yang merasa susah banget nyari kerja gitu kan. Amin. Ya, kerja aja dulu. Kerja aja dulu.